Banyak yang bilang Samsung Galaxy S26 Ultra itu upgrade-nya dikit doang dibandingin sama S25 Ultra. Jadi mendingan nggak usah upgrade. Tapi sebenarnya S26 Ultra punya lebih banyak peningkatan yang mungkin kalian nggak tahu. Kita bahas di sini. Kita ngomongin soal yang recehnya dulu ya. Dari desain lah. Dari desain, lihat deh bentuk kameranya aja udah beda. Kalian inget nggak sih bentuk kamera kayak gini? Ini tuh udah dipertahanin Samsung dari Samsung Galaxy S22 Ultra. Ini udah S25 berarti 3 tahunan lebih dipertahanin Samsung dengan desain yang monoton kayak gini. Dan akhirnya Samsung berubah. Di S26 series, bingkai kameranya dibikin nggak frameless lagi. Sekarang udah ada housingnya dan kelihatan lebih elegan nggak sih dibandingin sama seri sebelumnya. Dan secara dimensi, secara form factor, Samsung Galaxy S26 Ultra juga sedikit lebih lebar, lebih tinggi, dan lebih tipis. Ketebalannya sekarang 7,9 mili dibandingin sama S25 Ultra yang masih 8,1 mm. Bobotnya juga sekarang 4 gram lebih enteng, 214 gram di S26 Ultra dan 218 gram di S25 Ultra. Nah, kalau yang upgrade ini bisa dibilang upgrade, bisa dibilang juga downgrade sih. Karena S26 Ultra sekarang nggak lagi pakai titanium. Sekarang balik lagi pakai aluminium. Ini plusnya nih ya, kalau pakai aluminium sebenarnya secara konduktivitas thermal itu jauh lebih baik. Jadi nggak cepet panas smartphone-nya kalau kalian pakai ngerekam atau kalian pakai ngegame. Dan yang kedua, bisa lebih ringan juga. Ya aluminium udah pasti ya, sekarang udah banyak banget smartphone yang pakai aluminium dan kelihatan bobotnya juga bisa direduksi, jadi lebih pas aja di genggaman. Kalau ngomongin soal daya tahan, titanium emang lebih kuat dibandingin sama aluminium. Cuman ketika gue pegang dua-duanya nih, emang sih lebih pas di genggaman S26 Ultra. Apalagi karena lengkungan di sudut-sudut bodinya yang dibikin lebih round lagi. Beda jauh sama S25 Ultra yang dibikin lebih kaku. Desainnya mirip kayak Galaxy Note series zaman dulu lah. Kalau sekarang ini lebih enak aja buat digenggam. Dan entah kenapa lebih enteng rasanya meskipun selisihnya cuma beda 4 gram doang. Satu detail kecil yang gua nggak suka di S26 Ultra, ini downgrade sih menurut gue ya, adalah desain S Pen-nya. Kalau di S25 Ultra, kalian ngeluarin S Pen, dan kalian masukin S Pen sengasal apapun, itu udah pasti masuk, dan lengkungannya tetap ngikutin body. Kalau S26 Ultra, kalian harus tahu sudut masukin S Pen-nya. Nggak boleh salah, karena kalau salah, otomatis posisinya jadi ngejendol nih S Pen-nya di bawah. Tetap masuk, tapi jadi nggak enak buat dilihat. Itu aja sih detail kecil yang menurut gue harusnya dipertahanin di S26 series, tapi malah ditinggalin oleh Samsung. Upgrade berikutnya di bagian layar. Sekarang, layar Samsung Galaxy S26 series ini ada 2 upgrade penting. Yang pertama, cakupan warnanya, kedalaman warnanya. Kalau sebelumnya masih 8 bit, sekarang udah 10 bit. Jadi warnanya lebih vivid, lebih tajam lagi ketika kalian nonton video-video atau film yang beresolusi tinggi. Dan memang layarnya sendiri udah 6,9 inch, Dynamic AMOLED 2X, ya udah panelnya Samsung banget lah. Ini udah enak banget buat kalian gunain untuk visual, untuk content creator, dan lain sebagainya. Dan upgrade kedua adalah privacy display. Nah, privacy display di S26 Ultra ini mirip-mirip cara kerjanya kayak tempered glass yang anti-spy. Kalau fitur ini diaktifin, aplikasi yang kalian tentuin, bahkan notifikasi sekalipun, itu bisa nggak kelihatan sama orang sebelah kalian, jadi nggak gampang diintip. Fokusnya tetap di kalian. Jadi, kalau kata Samsung sih, cara kerja simpelnya, sudut pandang layarnya bakal dipersempit. Jadi nggak lebar lagi ketika privacy display diaktifin. Cuman menurut gue ini masih kayak mungkin tahapan awal kali ya, karena ketika privacy display ini diaktifin, entah kenapa kualitas warnanya jadi agak menurun. Mungkin untuk upgrade berikutnya, untuk update OS berikutnya, Samsung bisa punya solusi untuk masalah ini. Upgrade berikutnya, Samsung Galaxy S25 Ultra pakai Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Kalau S26 Ultra pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Bedanya apa dengan Snapdragon 8 Gen 5 versi standar yang biasa kalian temuin di iQOO 15, Xiaomi 17 misalnya? Jadi prime core di yang for Galaxy ini di overclock.
jadi 4,74 GHz dibandingin sama Snapdragon 8 Elite Gen 5 standar itu di 4,6 GHz. Tapi untuk performance core-nya, 6 core sisanya itu tetap sama di 3,6 GHz. Jadi ya, for Galaxy ini emang ranahnya Samsung buat ngotak-ngatik chipset sih. Ini jadi satu-satunya di Indonesia yang pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Udah pasti, kalau chipsetnya ganti, udah pasti benchmarknya juga beda jauh. Gue udah ngetes beberapa benchmarking lah ya, di Antutu Benchmark misalnya. Samsung Galaxy S26 Ultra, setelah gua tes itu skornya di 3,6 jutaan poin. Nah, untuk Samsung Galaxy S25 Ultra itu skornya 3 jutaan poin. Jadi selisihnya sekitar 500 ribuan ke atas. Jadi ya udah cukup signifikan banget. Upgrade berikutnya ini bukan baterai sih, tapi lebih ke pengisian daya. Baterainya sama-sama 5000 mAh, tapi entah kenapa Samsung berhasil mempertipis dimensi bodi smartphone-nya. Padahal udah dikonfirmasi juga baterainya ini bukan pakai silicon carbon kayak brand-brand asal China. Cuman upgrade-nya adalah di fast charging. Sekarang udah tembus 60 watt dan wireless charging-nya juga udah pakai standar Qi 2 di 25 watt, terus juga udah support wireless charging juga. Ya sebenarnya fitur sebelumnya juga udah ada di S25 Ultra, tapi ya peningkatannya di fast charging dan juga di wireless charging. Samsung Galaxy S26 series jadi yang pertama dari Samsung yang punya One UI 8.5 basisnya Android 16. Kalau yang S25 series masih di One UI versi 8, jadi belum ada ekornya nih. Tentu Galaxy AI-nya juga berbeda. Total kalau nggak salah, kalau gue hitung-hitung ada 6 fitur Galaxy AI yang baru di S26 Ultra. Dan ini belum bisa dikonfirmasi bakal turun atau enggak ke seri bawahnya, termasuk di S25 Ultra. Misalnya kayak Automated App Action. Misalnya ketika kalian butuh Uber, itu bisa dipesan langsung pakai perintah suara di sini. Terus ada No Nudge juga. Terus Bixby yang lebih pinter. Jadi seenggaknya Bixby sekarang lebih berguna ya, bisa jadi teknisi virtual di smartphone ini. Terus ada Photo Assist dan Creative Studio yang jauh lebih lengkap di Samsung Galaxy S26 Ultra. Terus juga ada call screening. Ini penting banget buat kalian yang sering nerima telepon spam. Jadi AI bakal ngejawab otomatis, terus nanyain penelpon apa tujuannya lu nelpon ke nomor ini, dan AI bakal memilih nih, ini telepon spam yang harus di-reject atau telepon penting yang harus diteruskan langsung ke penggunanya. Terus juga ada notification highlight. Ini tuh kayak ringkasan notifikasi dari aplikasi atau dari kontak favorit kalian yang sering kalian akses di smartphone ini. Dan Finder. Jadi Finder ini fitur baru di One UI 8.5 di S26 series yang basisnya udah semantic search. Maksudnya kalian bisa searching apapun, file apapun di Findernya Samsung, dan ini udah on device, jadi udah pastinya aman. Misalnya kalian butuh gambar ketika motret di San Francisco misalnya, dan otomatis foto-fotonya langsung dilihatin oleh Galaxy S26 Ultra. Jadi fitur-fitur tadi itu belum tentu ya turun di S25 Ultra. Jadi menurut gua sejauh ini jadi upgrade penting di smartphone ini. Di bagian kamera, komposisinya sebenarnya masih sama. Kamera utama 200 megapiksel, periskop telefotonya 50 megapiksel, telefotonya 10 megapiksel, dan ultrawide 12 megapiksel. Tapi ini ada beberapa ubahan penting di kamera utama, misalnya aperture-nya lebih gede sekarang di f1.4, jadi lebih sensitif terhadap cahaya, dan di periskop telefotonya juga lebih lebar aperture-nya, jadi f2.9. Terus di kamera selfie, Samsung sekarang udah nggak pakai ISP hardware lagi buat ngeproses gambarnya, tapi pakai AI ISP, jadi udah based on kecerdasan buatan buat ningkatin hasil foto selfie yang kalian ambil. So, itu aja sih menurut gue ya upgrade-upgrade penting yang mungkin kalian nggak tahu di Samsung Galaxy S26 Ultra dibandingin sama Samsung Galaxy S25 Ultra. Ya, upgrade lainnya sih udah pasti harga ya, karena peningkatan harganya udah lumayan nih, yang varian base-nya aja naiknya udah 1,5 juta, dan yang paling tingginya bisa naik sampai 3 jutaan. So, gitu aja, like video ini, kasih komen, dan share jangan lupa. Tungguin video selanjutnya di Yuzon Tech.